Selamat pagi semuanya, welcome Cloudvision semua. Hari ini kita akan memasuki kegiatan ngobrolin cloud episode 1 dengan topik strategis for successful cloud migration. Jadi speaker kita pada hari ini adalah Mbak Agnes Nandarini Sumarsono. Sekarang ini beliau menjabat sebagai manajer technical AWS di PT Central Data Technology. Mbak Agnes, kami persilahkan. Semuanya selamat pagi, salam kenal. Saya hari ini rencananya ingin berbagi pengalaman migrasi saya selama hampir 4 tahun menjadi partner AWS. Sebelum kita ngomongin strategis dari migration itu sendiri, banyak banget alasan kenapa orang itu akhirnya memilih cloud menjadi tempat persinggahan berikutnya gitu ya. Yang paling normal itu adalah kita ada co-location atau outsourcing contract changes gitu ya. Jadi kontrak berakhir atau data center kita udah versi lama, terus habis itu mereka pingin gantinya itu ada pilihan mau pakai on-premise lagi atau opsi pindah ke cloud. Yang kedua, misalnya ada kebutuhan untuk coba-coba big data gitu ya, large scale. Nah, kalau misalnya kita investasi di big data itu terlalu mahal, kita bisa pakai cloud untuk percobaan-percobaan pertamanya gitu kan, apalagi dengan pilihan pembayaran cloud yang cukup banyak. Ini juga ada agility atau staff productivity, jadi ada juga customer saya yang dari company-nya dia cuma punya 3 tim IT gitu ya. Kalau misalnya dia punya on-premise data center, dia harus ngurusin end-to-end gitu, dari on-premise-nya sampai ke aplikasinya. Dari 1 bulan pekerjaan dia, itu mungkin hampir 80% dia ngurusin masalah dengan si mesin servernya, dibandingin dengan yang namanya staff productivity atau melakukan inovasi-inovasi terbaru gitu. Yang ketiga, ini juga ada innovation and digital transformation. Seperti kita tahu ya, cloud itu kan banyak sekali services-services yang sebenarnya dia tuh udah ready to use gitu. Kita tahu bahwasanya konsumsi atau digital teknologi gitu ya, kalau kita nggak inovasi terus-terusan, kita nggak inovasi dengan cepat, kita tuh akan tertinggal dengan orang lain. Nah, bayangin kalau misalnya nggak pakai cloud, kita pakai on-premise, ya kita tahu kalau cycle-nya on-premise itu kita harus kayak planning yang cukup banyak, terus habis itu kita hitung kira-kira pembelian kita bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Beda dengan cloud yang mana kalau misalnya kita mau coba sesuatu teknologi, kita bisa coba pada saat itu juga, kemudian kalau misalnya ternyata nggak berhasil, ya udah hapus aja, karena kita cuma bayar apa yang kita pakai kan. Terus misalnya ada data center consolidation sama acquisition and diversity, ini kurang lebih mirip ya. Maksudnya kalau akuisisi kan berarti kita punya company dari dari 1 jadi 2. Kalau misalnya diversity dari 2 jadi 1 gitu ya. Misalnya ada yang akhirnya, kita harus berpisah dengan company lain, terus kita nggak mungkin punya environment untuk taruh server-server kita dalam waktu cepat, ya mau nggak mau kita pakai cloud karena it's easy, it's ready to use gitu ya. Yang terakhir itu cost reduction. Sebenarnya yang penting teman-teman tahu gimana cara menggunakan cloud. Memang cloud sendiri itu kan kayak Lego gitu. Jadi kita cuman pakai apa yang mau kita pakai. Beda sama barang-barang yang terjual secara fisik gitu ya. Biasanya kita harus, misalnya kita beli 1 gitu ya, itu ada feature A, B, C, D, E, F, G udah termasuk di dalamnya. Sedangkan kalau misalnya di cloud, misalnya mau pakai feature 1 A sama D aja, itu ya kita merakit si A sama D aja gitu. Nah, makanya bayarannya lebih kecil dibandingin si A, B, C, D, F, G. Nah, biasanya apa aja sih potential barriers untuk cloud adoption? Yang paling barriers di sini tuh adalah yang skeptical stakeholders gitu ya. Mereka itu tuh kayak, kenapa sih gue harus ke cloud? Terus udah gitu mereka suka berhenti dengan terms-terms-nya cloud. Misalnya contoh ya, TCO. TCO itu kan total cost of ownership gitu. Mereka nggak ngerasa bahwa, kan gue nggak punya barangnya gitu, gue nggak punya barangnya, kenapa lu bilang itu total cost of ownership gitu, padahal kalau on-premise ya gue juga punya gitu barangnya, gue punya barangnya, gue bisa lihat si servernya, beda sama cloud gitu. Itu yang kedua, masalah security. Ini sih paling banyak pertanyaan gitu ya, security-nya gimana di cloud? Lu yakin data kita nggak diambil sama orang? Terus kita kan nggak tahu tuh server kita di mana, yakin tuh orang-orang nggak bisa langsung nggak bisa lihat data kita seperti apa gitu kan. Terus yang kedua juga ada undefined expenses gitu ya. Karena kebiasaannya dari teman-teman dari company untuk pindah ke cloud itu adalah kita hitung dulu semua di depan, terus habis itu ini buat 3 sampai 5 tahun. Udah tuh si biaya yang gue bayarkan itu udah kelihatan di depan itu segini gitu. Terus habis itu
Ada juga existing investment, biasanya baru banget beli license A, license B, atau baru banget beli server baru, akhirnya kayak, oh ini nanti aja lah nunggu sampai servernya selesai gitu kan. Terus dia juga mungkin secara aplikasi tuh ngerasa bahwa saling interconnected gitu ya, interdependensi gitu ya. Jadi kayak, wah kalau gue pindahin ini bakalan jadi momok gitu ya. Wah bisa jadi nggak tidur tuh kalau misalnya ada problem gimana. Padahal sekarang aja udah running well, why I need to move to cloud gitu loh. Terus concern of downtime during migration ya, karena memang ada beberapa company yang dia berhenti 1 menit aja secara bisnis, secara financial tuh udah rugi cukup besar gitu ya. Terus lack of cloud expertise. Nah ini biasanya dia akan menuju ke skeptical stakeholders gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak punya cloud expertise, jadinya mereka nggak bisa merasakan atau membayangkan apa sih kira-kira benefit yang akan didapatkan ketika mereka migrasi ke cloud gitu ya. Nah, best practice kalau kita mau successful journey itu gimana sih ke cloud? Pertama tuh adalah executive sponsorship gitu ya. Misalnya kita mau yang namanya changing, apapun itu ya, harus ada kayak top down gitu ya, manajemen ke bawah gitu ya. Ada executive sponsorship bahwa kalau misalnya kita tuh akan moving to cloud. Terus yang kedua adalah cloud first strategy. Nah, kalau misalnya dari eksekutif udah bilang, kita mau berubah ya menggunakan cloud. Nah, dari eksekutif juga harus mindset-nya udah harus cloud first strategi gitu. Kedepannya semua strategi untuk bangun bisnis kita yaitu semuanya di cloud gitu. Nah, kalau bisa sampai ke level insentif tim-tim kita yang mau berubah gitu. Misalnya, oh oke, yang mau training cloud gitu ya, kita kasih reward kayak gitu. Terus habis itu organizational change. Nah ini juga, jadi kalau misalnya kita ke cloud, operating models itu akan berubah gitu. Nggak lagi menggunakan metode yang sama seperti dahulu. Kemudian dari policies, proses, itu juga akan berubah. Misalnya kita punya infrastructure as a code gitu kan, kita bisa automasi banyak sekali hal di cloud, beda sama yang kalau on-premise gitu ya. Nah terus start small and iterate. Nah ini tuh sering banget terjadi ya ketika kita lakukan migrasi. Dia punya 100 server gitu ya, terus dengan workload yang aneh-aneh. Dia tuh merasa bahwa, oke, kita bisa ya migrasi setahun langsung 100 servernya gitu ya, atau 3 bulan gitu, langsung migrasi 100 servernya. Padahal migrasi ke cloud itu bukan cuma migrasin si server, ya udah lift and shift aja gitu, bukan gitu. Saya pinginnya ketika dia migrasi ke cloud, dia dapat si benefit-benefit cloud yang berbeda dari si on-premise gitu. Terus yang terakhir, Cloud Center of Excellence. Jadi ada orang-orang yang memang punya knowledge di bidang cloud gitu ya. Jadi bisa bantuin untuk dari level account, dari level journey, application, kemudian dari level security-nya juga di cloud, seperti itu. Terus prinsipal dan standards. Nah, cloud sendiri itu sangat disarankan kita menggunakan publish guidance atau guardrails. Contoh nih, di AWS itu kita ada kayak namanya landing zone. Landing zone itu sebenarnya manageable untuk akun-akun AWS. AWS itu sangat disarankan satu company itu nggak cuma punya satu akun, jadi mereka punya at least minimum 5 akun. Terus eksperimen. Jadi gini, di AWS itu kita juga ada namanya well architect review ya. Kalau misalnya setelah kita deploy, kita tuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena tadi aku bilang, satu aplikasi itu nggak bisa dimigrasi dengan cara yang sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Semuanya itu punya pendekatan yang berbeda. Nah, ini high level ya migration proses ya. Yang pertama pasti ada migration preparation dan business planning. Nah, ini sebenarnya yang paling penting nih. Biasanya tuh orang tuh migrasi tadi melupakan kebutuhan bisnisnya tuh apa sih sebenarnya. Secara bisnis drivers-nya tuh apa sih sebenarnya, apa sih yang mau dicapai gitu. Nah, itu yang bisa membuat strategi migrasi kita itu akan berbeda dengan satu company dengan company lainnya. Terus ini ada portfolio dan discovery and planning. Nah, ini juga penting ya. Kenapa penting? Karena contoh tadi ya, kalau misalnya kita di on-premise, mesin itu hampir 100% nyala ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin cloud, kita tuh kalau misalnya mau cost efektif, kita akan nge-define gitu. Pada saat kita portfolio discovery and planning ini, kita akan nge-define aplikasi mana aja sebenarnya yang dia perlu running 24/7. Atau saya pas dilihat-lihat ternyata ini aplikasi dia running 24/7, tapi ternyata diakses aja udah nggak pernah. Nah, proses portfolio discovery and planning ini sebenarnya sangat disarankan minimum itu 4 minggu. Kenapa 4 minggu? Karena kita bisa lihat real penggunaan dari si server tersebut. Terus baru nih ada application design. Setelah tadi ya kita lihat bagaimana aplikasi ini ngobrol satu sama lain, kemudian aplikasi ini mau gimana nih metodenya, mau lift and shift aja atau mau di refactoring atau seperti apa. Baru next-nya ada operate. Nah ini tuh tadi ya,
application design sampai migration and validation itu tuh iterate terus gitu ya. Jadi nggak berhenti sampai ya udah selesai migrasi selesai, kita tunggu 3 bulan, karena setelah 3 bulan oh apakah ini dia bisa pakai metode pembayaran reserve instance, itu tuh akan berpengaruh di situ. Atau oh sebenarnya ada services lain sih yang lebih efektif dibandingin services yang saat ini digunakan. Nah, ini ada 6 common application migration strategies. Jadi yang tadi setelah kita discover, kita kan pikirin kira-kira nih aplikasi mau gimana ya kita migrasinya. Pertama, ada namanya rehost. Rehost itu juga terbagi dari 2, manual atau automate. Contoh, misalnya aplikasi SAP, ada beberapa yang customer itu ya udahlah kita otomasi aja pakai migration tools, atau ada beberapa customer, enggak lah, kita install ulang aja dari awal supaya aplikasi yang sekarang juga lebih benar, kita sekalian bersih-bersihin sampah-sampah yang ada di on-premise itu biasanya namanya rehost. Terus yang kedua replatform. Nah, ini juga biasanya sering deh datang ya customer ke saya, "Mbak, kasih saya perkiraan dong biaya dengan server segini, server ini," gitu ya. Nggak bisa kita kayak dikasih mesin yang ada di on-premise, terus tiba-tiba, "Mbak, ini kasih harga, ini kita mau migrasi semuanya." Karena banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari tempatnya customer. Nah, terus yang ketiga tuh ada repurchase. Kalau repurchase ini kayak misalnya aplikasi third party ya, atau misalnya operating system yang berbayar. Ini kan bisa kita ngomongin bring your own license, atau kita mau beli yang ada di marketplace-nya cloud tersebut gitu. Nah, terus ini yang terakhir ini refactor. Biasanya kalau refactor ini kayak buat uji coba ya, bener nggak sih kita pakai tadi aku bilang dari dia monolitik, terus dipecah-pecah, mau dia menggunakan microservices, atau nantinya dia mau pakai yang paling gampang dibuat tadi stateless dulu supaya bisa menggunakan load balancer, kayak gitu. Nah, terus ada retain. Retain itu biasanya kalau untuk di AWS, karena AWS sendiri kita nggak punya mesin power gitu ya, misalnya ada customer kita pakai power, mau nggak mau ya di-retain, karena saat ini setahu saya yang punya mesin power itu baru IBM Cloud ya. Terus yang terakhir retire. Kalau retire itu yang tadi saya bilang pada saat di find out, kok ternyata nggak ada yang akses, orang juga nggak ada yang tahu tuh dia punya mesin itu, masih nyala aplikasi yang dalam situ nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa akses dan segala macam, ya udah mendingan di-retire aja. Nah, ini stage adoption, jadi kita mulai dari project paling pertama, kemudian kita lakukan MRA, kalau di AWS namanya Migration Rapid Assessment, secara bisnis butuhnya apa, secara money kira-kira berapa banyak sih yang diperlukan, terus kita migrasi. Setelah itu, kalau orang udah terbiasa dengan menggunakan cloud, kita bisa reinvention, karena banyak sekali ya service AWS yang tinggal pakai. Nah, ini tadi migration path, jadi sebenarnya kalau di AWS itu dibagi dengan 3. Yang pertama itu ada assessment, readiness planning, sama application migration. Jadi assessment itu tujuannya buat apa sih tadi ya? Tujuannya itu lebih untuk ngumpulin secara bisnis apa sih yang mereka pingin tuju gitu. Karena biasanya orang bisnis sama orang teknologi itu view-nya berbeda. Nah, setelah itu baru kita ngelakuin namanya readiness and planning. Readiness and planning itu kita yang lakuin tadi discovery planning yang selama 1 bulan berjalan. Jadi kita install agent untuk ngeliatin sebenarnya ada aplikasi apa aja sih di situ, kemudian dependensinya seperti apa. Nah, terus habis itu kita ngomongin landing zone. Landing zone itu tadi saya bilang secara organisasi bagaimana tim atau orang-orang yang nanti akan mengurus operasional itu mengakses akun-akun dan bagaimana rules and policy untuk setiap dari masing-masing user. Terus habis itu baru kita buat migration plan. Nah, ini discovery and planning tadi ya, pada saat kita discover, ini tuh nanti keluarnya aplikasinya tuh apa aja, terus habis itu license yang ada di dalamnya seperti apa, kemudian nanti dia akan connect kemana aja. Nah, ini bisa jadi kita akan dissecting the data center gitu tadi. Nah, ini portfolio data gathering. Kalau misalnya kita biasanya pakai tools-nya untuk lihat dia punya server itu berapa sih utilization benerannya, berapa CPU RAM-nya, OS version-nya, terus storage-nya, tipenya apa, capacity-nya apa, terus fungsinya buat apa, karena storage di cloud itu juga banyak banget jenisnya. Jadi kita bisa tentukan mana yang paling secure dan cost efektif dengan function atau tujuan yang sama gitu ya. Terus siapa sih yang punya criticality, ini yang paling penting, seberapa critical ini, karena ini akan mengacu ke strategi migration kita.
Nah, ini tadi what should we look for, ya kan? Jadi dari performance metric yang tadi minimum ada 4 minggu, kita lihat 4 minggu karena kalau misalnya 3 minggu itu belum menggambarkan real dari si aplikasi itu sendiri, gitu kan. Terus total server dan server dependensinya. Ini server dependensi juga penting untuk kita bikin strategi migrasi kita. Terus service naming and tagging, nah ini biasanya jarang banget digunakan di on-premise, padahal ini penting nanti di cloud. Saya bisa tagging nih, ini ya. Ini tuh untuk aplikasi ABCD nih. Sebulan tuh ya untuk aplikasi ABCDE dengan tujuan bisnisnya Bapak Ibu, ini tuh Bapak Ibu tuh butuh habis segini loh, kayak gitu. Nah, ini jadi application prioritization. Nah, biasanya application prioritization itu menurut saya yang paling pertama pasti business criticality. Ini yang biasanya jadi landasan pertama, mana duluan yang mau kita pindahin ya kan. Yang kedua adalah environment priority, dev, test, pre-production. Pasti yang biasanya duluan pindah adalah dev, test, pre-production, UAT, atau baru ke production. Terus habis itu untuk application complexity biasanya memang yang paling kompleks yang nanti kita mau refactoring itu ada di bagian paling terakhir. Nah, ini tadi yang saya bilang namanya landing zone. Jadi kalau misalnya di AWS itu kita sangat menyarankan secara akun itu bisa dipisah-pisah gitu ya. Pertama ada yang namanya core account. Core account ini untuk bikin guideline. Misalnya contoh kita punya billing. Billing itu cuma bisa dilihat oleh finance dan nggak perlu dilihat sama tim yang ngurus production, yang ngurus development, itu nggak perlu. Di AWS itu kan namanya CloudTrail ya. CloudTrail itu untuk ngecekin API apa aja yang dipanggil di akun tersebut. Sangat disarankan yang namanya CloudTrail itu harus ditaruh di dalam core account. Yang pegang ini benar-benar orang-orang yang paling cuma 1-3 orang yang penting dalam company tersebut gitu. Salah satu barrier mereka untuk pindah ke cloud adalah undefined expense ya. Nah, di sini tuh kita memutus itu gitu ya. Kita bikin migration cost estimate, terus TCO modeling. Nah, biasanya juga customer itu kan ngomongin TCO, saya bisa server di sini lebih murah, tapi kadang-kadang lupa sama hal-hal lain selain server kan harus ada yang dihitung ya. Nah, ada hypervisor, ada operating system, terus ada tempat untuk naruh si servernya. Kalau mungkin di kantor, berarti bayar listriknya, seperti itu. Terus business value assessment sama option to optimize. Selain itu kita ada application scoring tadi untuk menentukan kira-kira mana duluan yang bisa kita jadiin pilot project. Terus tim modelnya nanti seperti apa, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap apa, project plan-nya seperti apa, nanti apakah kita setelah migrasi aplikasi pertama, kita tunggu dulu 3 bulan, baru kita lakukan lagi migrasi yang kedua. Terus habis itu gimana cara komunikasinya nanti kalau misalnya si timnya yang PIC tidak ngabarin, gimana caranya kita bisa eskalasi sama change management plans. Dari strategi-strategi tadi yang saya sampaikan, sebenarnya nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak mulai-mulai si mitigation-nya. Terus habis itu tadi establish the process, ketika kita udah punya proses yang tepat, ya kita coba dengan cara yang sama, terus kita perbaiki juga kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki terus-terusannya. Nah, ini security and compliance, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu adalah governance, kemudian risiko, sama compliance model. Nah, ini tadi ya, security itu harganya itu terlihat mahal, tapi untuk customer-customer yang butuh branding, ya mau nggak mau dibanding brandingnya yang hancur lebih baik mahal bayar security kan. Nah, cloud manapun pasti ada namanya shared responsibility model. Jadi security itu bukan cuman tanggung jawab dari cloud provider, tapi itu juga tanggung jawab dari setiap customer. Cloud provider akan bertanggung jawab untuk security di cloud-nya itu sendiri, tapi untuk apa yang ada di dalam cloud-nya itu tetap tanggung jawab dari tempatnya customer. Nah, ini modernization patterns yang ada di AWS, tapi ini sebenarnya mirip banget sama yang tadi, cuman versi lebih detailnya kayak ini ya, ada move application, kita bisa application live and save. Kalau mau manual bisa. Sekian dari saya, semoga bisa bantu untuk teman-teman juga kalau mau melakukan migrasi ke cloud. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki Q&A and discussion session ya teman-teman. Pertanyaan dari Kak Sigit ya. Boleh ceritakah untuk real case dari klien tentang cost reduction itu, misal cost yang dikeluarkan before after-nya itu setelah migrate ke cloud itu seperti apa?
masih bikin awam takut migrate ke cloud karena melihatnya banyak sekali service-service di cloud, dan artinya kalau banyak service yang digunakan biayanya juga meningkat. Kak Oke, Agnes jawabannya. mungkin Pak Sigit bisa lihat customer publish kita namanya Vivere, bisa dicari di AWS Vivere Case Study. Dia stated kalau misalnya cost reduction-nya mereka itu sampai dengan 25% dari on-premise. Sebenarnya tadi ya, awam takut migrate ke cloud karena banyak sekali service-service di cloud. Itu memang sebenarnya kita perlu, kalau misalnya, pertama sih memang kita harus memberikan knowledge kita terhadap services AWS, service-service cloud dulu, baru nanti kita bisa pilih mana yang paling tepat. Atau misalnya kalau misalnya tidak yakin, Bapak bisa berkonsultasi dengan partner AWS sehingga bisa cari tahu kira-kira mana sih solusi yang paling tepat untuk case aplikasi dari tempatnya Bapak, seperti itu. Kak Suherman ya, ada pertanyaan. Mungkin Kak Suherman langsung open mic aja juga boleh ya Kak Suherman ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau saya ingin menggunakan layanan cloud atau service cloud, itu yang harus disiapkan sebagai priority awalnya siapanya dulu sih, atau prosesnya dulu, atau orang atau PIC yang mengerti cloud-nya dulu gitu loh. Oke. Misalnya Pak Suherman mau kerjasama dengan partner gitu ya. Contoh tadi saya juga Vivere. Vivere itu dia yang pertama itu adalah menghubungi kita dulu sebagai cloud provider. By the way, untuk Vivere sendiri juga memang dia tidak menghubungi satu cloud provider, dia menghubungi banyak sekali cloud provider untuk membandingkan kira-kira mana yang cocok untuk bisnisnya mereka. Nah, di timnya sendiri tadi, mereka itu starting dengan 2-3 orang. Tapi memang dari tempatnya manajemen itu udah, oke, kita akan go to cloud. Nah, si tim engineer-nya itu bisa bareng-bareng bersama kita untuk persiapan migrasi. Nah, sampai sekarang setelah implementasi migrasinya terakhir itu, karena si engineer-nya itu pada saat proses migrasi ikut shadowing partner, kemudian setelah itu di-trainingin. Nah, sampai saat ini mereka sudah bisa jalan sendiri untuk melakukan migrasi atau adopsi cloud yang berikutnya. Itu sih Pak Suherman. Ya, berarti so far kita harus menyediakan tim atau PIC spesialisnya dulu lah ya. Betul. Ya, karena itu tadi ya. Ya betul. Belum jago juga nggak apa-apa Pak. Yang penting mau belajar. Karena menurut saya sih cloud lebih mudah. Saya tertarik dengan presentasi di awal ya Bu tadi PPT-nya ya, bahwa jumlah engineer di Indonesia dengan di luar sana dengan Malaysia lah ya, itu sangat jauh perbandingannya gitu ya. So gimana kalau di Indonesia akan menerapkan layanan cloud ini sebagai priority, karena engineer kita aja sebetulnya masih minim banget gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan yang korelasi terhadap pertanyaan saya tadi gitu ya. Kalau kita mau menyiapkan engineer-nya dulu, engineer cloud itu kan sekarang ya memang masih belum banyak di kita gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Karena gini sih sebetulnya, balik lagi ke bisnis kali ya. Ketika saya nggak ngerti apa yang menjadi tawaran gitu ya, iya, produk yang ditawarkan gitu ya, nggak ada orang yang ngerti, ya percuma saja akhirnya kan gitu ya. Betul. Jadinya nggak dapat benefit dari si cloud itu sendiri ya Pak? Iya betul, karena saya nggak ngerti apaan sih cloud gitu kan, gitu buat orang yang memang nggak pernah tahu cloud itu apa gitu ya Bu. Betul. Oke Bu, terima kasih banyak. Saya boleh open mic tanya? Iya silakan Pak Irfan. Oh ya, sebenarnya sih tadi saya mau nanyain terkait yang awareness people ya di awal ya, tapi ternyata kan sudah dijawab dengan slide terkait share responsibility model gitu ya, artinya di bagian people juga harus aware gitu ya, ketika implementasi cloud, kita pun juga sebagai provider mungkin nantinya nggak mau gitu ya kalau setelah implementasi cloud, user menyerahkan semua ke kita. Jadi mana tanggung jawab yang harus diemban sama user, mana tanggung jawab yang harus diemban sama provider gitu ya. Nah, mungkin next question-nya gini sih Mbak Agnes ya, terkait security gitu ya. Ketika memang misalnya user sudah
serahkan datanya ke cloud, kita gampang gitu ya, apakah itu terkait compliance, governance, segala macam yang ada di suatu region gitu ya. Mungkin gini pertanyaannya, untuk bikin customer itu convincing gitu dan nyaman gitu ketika pindah ke cloud, apakah mungkin di AWS sendiri ya, kalau Mbak Mbak Agnes banyak berkecimpung di AWS, apakah di AWS sendiri itu kayak saya nggak tahu apakah bekerja sama dengan setiap region atau di setiap apa namanya gitu ya. Kalau di Europe Union kan ada yang namanya GDPR kalau nggak salah ya, General Data Protection Regulation. Kalau di Indonesia lagi digodok mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya. Nah, itu ada nggak statement seperti itu ketika kita approaching customer untuk move to cloud? Artinya hal-hal seperti ini dibahas nggak? Jangan sampai nanti ke depannya ada bias ketika misalnya user sudah taruh aplikasinya, bisnisnya di cloud, ternyata ada kebocoran data misalnya gitu dan segala macam. Sih, Mbak Arnis. Oke, Mas Irfan, untuk itu sebenarnya saya juga pernah ada satu customer kita itu financial industry, di mana sebelum dia melakukan pemindahan datanya ke cloud, kita memang, tadi seperti Mas Irfan bilang ya, kan memang ada beberapa, misalnya contoh apalagi financial industry, dia diawasi oleh OJK dan lain-lain. Biasanya sih kita akan temuin dari tempatnya AWS legal ke customer kita, supaya bisa memberikan, apa ya namanya, reassurance gitu ya, ke tempatnya customer bahwa data ini sepenuhnya aman as long as mengikuti guideline security yang ada di AWS. Seperti itu sih Mas Irfan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya ini ada juga dari Kak Indratmu. Berarti kata kuncinya yang terpenting adakah top decision, apakah top decision Adalah ya. sebuah company, apakah ada willingness untuk going cloud? Betul, betul sekali, Pak. Kalau misalnya nggak ada business drivers atau tadi ya, willingness untuk going to cloud, ya pasti migration itu akan berat ya. Jujur aja pasti berat. Begitu sih, Pak. Tadi saya bilang kalau misalnya nggak dari decision maker atau manajemen yang bisa ngedrive timnya untuk bisa punya cloud-minded, ya tadi pada saat kayak kita misalnya contoh, karena gini banyak sekali pada saat kita proses migrasi itu tuh terhambat pada saat cuman setting VPN gitu lah. VPN itu ketemu orang network nggak ngerasa itu project yang penting gitu ya, karena ya itu bukan project saya gitu. Nah akhirnya itu banyak sekali lama di situ. Kalau misalnya secara manajemen nggak ngejelasin ke semua orang dalam timnya bahwa ini adalah sebuah project penting ya, atau going cloud itu adalah our future, ya itu akan lumayan berat sih untuk migrasi, gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Fuku. Kenapa cloud selain dari sisi finansial yang terpentingnya bisa menghemat, kan menghadapi fisik langsung lebih nyaman ketimbang just remote? Kenapa cloud gitu ya? Yang pertama kalau saya sih ngerasanya tadi ya, misalnya dulu kan saya seorang engineer ya, engineer software. Ketika kita ngomongin jadi engineer software, ada produk baru ya, kita harus coba. Ketika kita coba, kita harus request dulu server ke tim server, terus habis itu install dulu operating system dan lain-lain. Ini pertama sih menurut saya itu masalah waktu. Kalau saya punya cloud, saya tinggal buka aplikasinya, terus tinggal buka AWS Console, terus habis itu pilih mesin yang saya pingin dengan operating system yang saya pingin, saya tinggal pakai, gitu kan. Terus yang kedua, menurut saya adalah beauty-nya cloud itu ketika kita bisa, contoh tadi, kita bisa bikin dia dengan sekecil-kecilnya, terus habis itu kita bikin dia auto scaling gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di cloud, kita misalnya contoh ya, pakai Java application, kita mau auto scaling, kita harus berarti kita harus beli namanya application server, another application server gitu, kayak misalnya WebSphere dan segala macam untuk manage server. Terus yang ketiga, otomasi. Di cloud itu misalnya kita mau deploy 100 server secara bersamaan dengan sifat yang sama, kita bisa otomasi dengan satu kali bikin bash script, terus langsung di run untuk bikin 100 server dalam satu waktu. Itu gampang banget dan cepet banget, kayak gitu sih. Kalau misalnya nyamannya hanya cuman bisa lihat mesin sih, menurut saya nggak sebanding dengan kemudahannya sih.
Betul, betul sekali Pak Fuku. Jadi kita bisa nguprek tanpa wasting time. Waktu yang ditawarkan oleh cloud itu lebih cepat dibandingin menggunakan on-premise gitu sih, Pak Fuku. Pak Sigit, kan ada cerita migration yang gagal ya. Maksudnya ada company yang negat sebagian bisnisnya dan kemudian balik lagi ke on-premise karena mereka merasa nggak cocok atau alasan yang lain. Iya, jawabannya pernah sih Pak. Tapi kalau misalnya customer saya jujur, so far kayaknya belum ada, tapi memang ya misalnya banyak juga lah, kita dari customer yang dia on-prem, terus ke cloud provider 1, terus pindah lagi ke cloud provider 2. Biasanya sih tadi ya, karena mereka nggak menemukan the right, right way untuk mengoperasikan si cloud itu sendiri. Bisa jadi kurangnya knowledge gitu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan hal lama gitu. Atau ya memang beberapa kali ada kesalahan-kesalahan yang terdapat pada cloud provider sehingga membuat kesel gitu ya. Misalnya ada beberapa contoh, ada customer saya juga yang pindah dari cloud provider 1 ke cloud provider lainnya dengan misalnya dia punya dokumentasi tidak lengkap atau tidak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu juga ada salah satunya. Terus yang kedua mungkin ada problem-problem teknis kayak gitu. Boleh nambahin, Mbak Agnes? Boleh, Mas Irfan. Waktu itu pernah ada ya customer yang istilahnya kita kalau balik ke on-prem pulang kampung gitu ya, atau mereka hybrid gitu ya, akhirnya mereka hybrid. Cuma ya memang kita tidak bisa justifikasi salahnya apakah di provider, salahnya di user, tidak gitu kan, karena memang mungkin menurut saya ekspektasinya dulu di awal ketika memang pindah itu mau seperti apa gitu ya. Dari user kan ekspektasinya mungkin pada saat pindah ke cloud, mungkin saya akan rubah yang tadinya capital saya jadi OPEX misalnya gitu kan, mungkin akan skemanya akan lebih murah. Cuman pada saat di awal mungkin assessment sizingnya aplikasi-aplikasi atau workload mana aja yang ditaruh di cloud, network in out yang ditaruh di cloud itu kurang matang gitu ya. Jadi sehingga terkesan OPEX lebih mahal nih daripada CAPEX. Nah itu kan jadi blunder gitu kan. Sebenarnya ini bukan masalah gagal sih ya, mungkin Pak Sigit, bukan masalah gagal ketika upload ke cloud, tapi mungkin preparation-nya yang belum cukup matang kalau menurut saya pribadi sih, itu sih. Terima kasih Mas Irfan. Pak Indratmo ya? Iya. Company dengan IT size yang besar, ada yang urus DevOps, ada yang apakah bisa memberikan contoh untuk company yang size SMB yang IT-nya misal cuma 2-3 orang. Banyak Pak customer saya yang migrasi SMB, tapi kalau migrasi SMB itu biasanya lebih mudah ya kalau menurut saya, karena business driver-nya jelas. Rata-rata SMB itu business driver-nya adalah cost efektif. Jadi biasanya sih lebih mudah ya, kita migrasi tinggal aplikasinya juga biasanya nggak terlalu banyak, kita tinggal lihat dari aplikasi-aplikasi tersebut bagaimana mau pindah ke AWS, apakah mau tadi balik lagi mau nggak menggunakan beauty-nya cloud dengan menggunakan auto scaling dan lain-lain, karena kalau mau itu berarti kan ada lagi effort yang harus ditambah ya, atau ya maunya lift and shift. Cuman biasanya sih kalau SMB dengan IT-nya cuma 2-3 orang, mereka akan lebih prefer untuk migrasi yang lift and shift gitu sih Pak Indratmo. Oke. Session selanjutnya adalah feedback. Kami mengharapkan feedback dari teman-teman ya terkait dari event kita kali ini ngobrolin cloud. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Iya, sebelumnya terima kasih udah ngadain event ini karena jujur guna sih, karena kebetulan kantor tuh juga mau melakukan perpindahan ke cloud, jadi kayak mau tahu aja sih sebenarnya kayak ini gimana. Terus kan dari yang journey-nya tadi kan kayak ketahuan sebenarnya kan kayak harus apa yang dilakukan gitu. Sebenarnya ntar kalau misalnya udah maju udah sampai mana, taunya ternyata masalah problem awalnya kan tadi kayak kultur, kayak top manajemennya dulu berarti yang harus ini kan kayak gitu. Jadi ini sangat membantu saya sih untuk kayak nanti kalau misalnya di kantor gitu ketemu rapat lagi, jadi ada saran pendapat dari saya yang ilmunya saya dapat dari sini. Jadi memang bagus banget.
Iya, baik, terima kasih Kak Thomas, dan selamat juga sudah menangkan reward dari kami. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat siang.